Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama memulai kegiatan hari ini dengan kegiatan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua ada dalam lindungan dan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa setiap pagi kita bersama-sama akan melantunkan atau membacakan atau tadarus ngahancak kalau dalam bahasa Sunda dengan konsisten setiap pagi, walaupun tidak banyak, tapi konsistensi yang kita rawat, kita jaga supaya berpengaruh terhadap keseharian atau kepribadian kita semua. Kemarin kita sudah bersama-sama menggali nasihat-nasihat yang berasal dari surat Luqman, ya, surat Luqman yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran mengenai bagaimana Luqman menasihati anaknya. Yang terakhir bahwa nasihat yang terakhir bahwa kita itu tidak boleh sombong dan tidak boleh angkuh ketika kita hidup di dunia ini. Allah tidak suka orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh. Apa sih yang harus disombongkan dan apa sih yang harus diangkuhkan, gitu ya? Karena kita itu, manusia itu makhluk yang lemah, makhluk yang lemah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makhluk sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain, tetapi di hadapan Allah itu sangat lemah, sangat kecil sekali. Maka tidak pantas ketika kita sombong di hadapannya. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memiliki ciri orang-orang yang sombong. Orang yang sombong itu biasanya orang yang sombong dan orang yang angkuh adalah orang yang tidak mau mendengar nasihatnya. Mendengar nasihat dari mana? Mendengar dari nasihat Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan merasa dirinya hasil dari perjuangannya, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling kuat, padahal ada yang lebih kuat, ada yang maha kuat di hadapannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, ketakutan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukti bahwa kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang betul-betul tidak pernah menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah. Bahkan sebagian kita mengatakan bahwa takwa itu adalah mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau takut, ya, kalau takut maka dia akan taat, gitu. Jadi artinya kita betul-betul takut kepada Allah, dan pada akhirnya keseharian kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah bentuk taat kita kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah, bukan bentuk ingkar kita kepada Allah, bukan bentuk kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya adalah waqsid fi masyika wa qabd min sautik innaka ankarol
wala tusa'ir khaddaka linna waqsid fi masyika waghdud min syautik inna ankaral aswati la sautul khamr. Waqsid fi masyika waghdud min syautik, dan berjalanlah dan sederhanakanlah ketika kalian berjalan di muka bumi ini, ya. Dan rendahkanlah, sederhanakanlah perjalanan kalian, gitu ya. Dan kemudian haluskanlah suaramu. Ada di dalam, kalau di orang Sunda ya ada rengkuhnya, ketika berjalan tuh harus bagaimana, dengan sampai ada seperti itu ada, tapi itu menunjukkan bahwa ada makna di apa namanya, di dalam adat itu, gitu. Kalau kita dalam ada rengkuhnya, ya kan, gitu. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Jadi sederhanakanlah ketika kalian berjalan, dan haluskanlah ketika kalian berbicara. Cocorokannya harus sopan santun, kan gitu. Harus ya harus baik, gitu ya, harus baik. Inna angkarol aswati la sautul hamir, dan sesungguhnya suara yang paling jelek menurut Allah Subhanahu wa taala adalah suara kedelai, suara keledai. Nah, itu suara keledai itu suara apa? Ya, suara yang ya kita tinggal dengar saja, gitu. Ini hanya istilah saja, gitu, perumpamaan. Yang pasti bahwa perkataan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sopan santun, ya kan, gitu. Nyaman dilihat, nyaman didengar. Langkah adalah sesuatu yang enak dilihat, enak didengar. Kita melangkahkan berjalan dengan pakaian yang sopan santun, tertutup, nyaman. Tegual geol, kan ada ya gual geol, kan gitu. Apalagi wanita, itu adalah aurat. Nyaman. Seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita berjalan itu ada keangkuhan dan ada kesombongan ketika kita berjalan. Begitupun dengan kata-kata kita, suara kita, ada kesombongan dan ada keangkuhan di dalam apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan serta apa yang kita ucapkan. Begitu. Jadi mudah-mudahan kita semua memiliki sifat yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya. Kita juga sama bahwa kita adalah sosok seorang anak yang pasti pernah dinasihati oleh orang tuanya, baik yang masih ada orang tuanya maupun masih yang tiada. Maka mudah-mudahan nasihat ini menjadi pengganti nasihat dari orang tua kita, ya, mengganti nasihat dari orang tua kita, dan pada akhirnya kita akan menyesuaikan kehidupan kita sesuai dengan yang dicontohkan atau sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan ke tadarus berikutnya. Untuk pertemuan kali ini halaman 52 dan 53 surat Al-Imran, ya, surat Al-Imran halaman 52 dan 53. 52 ya, 52 dan 53 kita
halaman 52. Al-Imran halaman 16. Baik, kita mulai dengan membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munafiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innal ladina indallahil islam wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in ja'aka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basyirum bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman
معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المشير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita hanya mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan dan hanya memohon dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho, dan mudah-mudahan kita tetap disehatkan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani kita. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.